Di Indonesia itu memang sangat komplit ya. Di Indonesia itu sangat-sangat komplit, sangat luar biasa beragam improvisasinya di dalam beragama. Sampai-sampai kita bisa menyaksikan sendiri di Indonesia ini, di dalam pengajian pun, openingnya Ibu Bayangkari yang tinggi dong. pakai DJ trompet. Kemarin Gusnya itu yang mengadakan konser, lalu openingnya DJ trompet, pernah membuat satu statement bahwa kita lihat orang-orang yang selama ini tidak percaya pada karomah atau apalah itu, pada kiai, kita tunggu kualatnya. Kita tunggu azabnya. Si paling jualan azab, si paling jualan azab, si paling jualan kualat, teman-teman. Kan mereka memang begitu. Bahkan orang yang tidak percaya kepada wali kutub, wali majedub, dikualat-kualatin. Saya dulu ketika membahas guru sekumpul, diteriakin begini, coba lihat kita Harry Pras selama 40 hari. Dia tidak akan selamat. Pasti paling minim dia akan mati mengenaskan katanya. Karena azab kepada guru sekumpul. Karena ketidakpercayaan saya kepada kewalian guru sekumpul, lalu apa kata mereka? Dianggap saya itu tidak percaya kepada mukjizat, tidak percaya pada yang gaib. Ini kan sontoloyo. Sekarang kembali lagi pada pembahasan yang dimana bukan cuma pengajian sekarang ya yang diadakan dengan apa itu namanya son-sonan ya, DJ-DJan, musik-musikan. Sekelompok pemuda sampai memblokir jalan untuk mengadakan son-son horek di jalanan. Son-son horek apa itu? Bukan son horek, son-sonan lah pokoknya. Menyetel musik DJ dugem di tengah jalan, memblokir jalan. Katanya apa? Membangunkan sahur. Coba kita lihat videonya. Momen para kaum muda di Kalimantan blokir jembatan untuk bangunkan sahur. Perhatikan teman-teman, ini anak-anak ini kenapa dibiarkan sama orang tuanya begitu ya. Sudah seperti diskotik di tengah jalan, teman-teman. Jadi diskotik yang awalnya di gedung tertutup, sekarang tumpah ruah di jalanan. Seperti ini. Dan ini berkedok ingin membangunkan orang sahur katanya. Ya Allah. Asik mereka joget-jogetan. Ada perempuannya juga ini, teman-teman. Ya Allah. Laki-laki perempuan di tengah malam ya. Dugem-dugeman musik-musik. Kedoknya apa? Ingin membangunkan sahur. Ya semuanya berkedok. Semuanya berkedok. Gus-gusan, habib-habiban. Mereka joget. Ya teman-teman. Mereka joget. Inilah Habib yang banyak diidolakan wanita pribumi. Joget begini, joget begitu. Semuanya berkedok ingin mensyiarkan Islam, tapi dengan cara seperti itu. Bagaimana hukumnya? Dan semakin miris teman-teman, ketika keempat imam mazhab memberikan hukum haram terhadap musik, tapi malah mencari alibi untuk membenarkan musik itu untuk mensyiarkan Islam. Dengan musik bisa mensyiarkan Islam. Dan akhirnya apa? Yang muncul orang-orang seperti ini. Yang penting niatnya baik. Jadi sekarang agama itu bukan benar teman-teman. Yang penting benar, no. Yang penting niatnya baik, udah. Sudah berasa benar dalam agama itu. Ya Allah. Kasihan anak bangsa. Maksudnya anak-anak kita nanti di masa depan. Ketika hal-hal seperti ini kita diamkan. Ini kan perkara yang sangat mengkhawatirkan di tengah-tengah umat. Sangat-sangat mengkhawatirkan. Perhatikan baik-baik. Ketika kemarin banyak yang berkomentar, Harry Pras itu bukan siapa-siapa, kenapa bicara tentang agama. Sedangkan kita bisa saksikan bersama teman-teman. Bahkan orang seperti siapa namanya Al-Atos itu ya, Hanif Al-Atos. Ketika memberikan fatwa, kenapa sih? Kok manggilnya nama orang sih, bukan nama Allah? Harus nyebut Habib siapa itu namanya? Minta ke Umar Mahdhar, kenapa nggak minta sama Allah Subhanahu Wa Taala langsung? Sebenarnya kalau kita belajar bahasa, sampai begini-begini tangannya, menjelaskan. Hal-hal seperti ini, hal-hal yang badihi dalam ilmu balaghah yang dinamakan dengan al-isnad aqli. Cara berbahasanya mantap teman-teman. Isnadul fi'li ila ghairi ma huwa lahu. Makhrijul hurufnya mantap teman-teman. Kita manggil ya Umar Mahdhar, ya Umar Mahdhar, ya Umar Mahdhar, pada hakikatnya kita sedang minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan Sayyidina Imam Umar Mahdhar bin Sayyidina Imam Abdurrahman As-Saggaf. Bahasanya tepat teman-teman. Makhrijul hurufnya bagus. Ya Umar, ya Umar. Jadi ainnya itu tepat, ya Umar Mahdhar. Jadi semua pengeluaran kalimatnya tepat, tapi ajarannya sesat. Tidak mau dijuluki sesat. Kalau mengajarkan kemusyrikan, ya Umar Mahdhar, ya Umar Mahdhar. Ya Allah. Siapa Umar Mahdhar? Sudah meninggal orangnya. Minta-minta kepada orang meninggal. Kenapa tidak minta kepada Nabi Muhammad SAW saja? Tidak bisa mengabulkan doa Nabi Muhammad.
Ya, ya Allah, ya Allah. Kenapa tidak langsung ya Allah, ya Allah? Apakah Umar Mukhdar itu mengajarkan, "Hei, ud'uni astajib lakum"? Apakah mengajarkan itu ya Umar Mukhdar ini? Apakah mengajarkan seperti itu? Kalau ingin meminta, mintalah kepadaku, begitu. Saya yakin orang yang akidahnya betul, tauhidnya betul, akan mengajarkan, mintalah engkau kepada Allah, niscaya Allah kabulkan. Asal apa? Jangan mengerjakan kemaksiatan. Kerjakan yang Allah perintahkan, tinggalkan yang Allah larang, dan bertakwalah. Sesungguhnya ketakwaan itu mendekatkan kepada Allah. Begitu teman-teman. Tapi enggak ini. Mintalah engkau kepada si wali fulan. Niscaya nanti si wali fulan akan menyampaikan kepada Allah. Ini kesontoloyoan teman-teman. Nabi Muhammad SAW tidak seperti itu mengajarkan Islam. Oh, siapa akhir pas ini kok berbicara Islam? Emang tahu Islam? Kalau saya tidak tahu Islam, bagaimana saya berbicara seperti ini? Islam itu bagaimana kita memahami agama, bukan sok pinter-pinteran di dalam segi akademis. Ya Umar Mukhdar, ya Umar Mukhdar. Sampai betul itu kalimat pengucapan, tapi ajarannya gak bener. Karomah duduk 70 kali khatam surah Yasin. Sehari khatam 360.000 kali Al-Quran. Sontoloyo. Ya Allah. Lanjut dulu. Ya Umar Mukhdar. Bener cara pengucapannya, bener ajarannya. Tapi kenapa katanya? Ketika kita meminta, kenapa sih gak nyebut ya Allah langsung, tapi nyebut Habib Fulan? Karena apa? Kita menyebut Habib Fulan sama saja kita menyebut nama Allah katanya. Ini sama seperti orang Syiah yang kemarin debat. Kenapa sih dia menyebut Ali, ya Ali, daripada ya Allah? Karena Allah mencintai Ali. I answer you, my brother. I answer you. Ya Ali, ya Allah, which one is better? Muslim ini sedang berdebat dengan seorang Syiah dan lihat bagaimana mereka begitu sangat menuhankan Ali. I answer you, my brother. I answer you. Ya Ali, ya Allah, which one is better? Okay, I answer you. Ya Ali is better. I say you. Okay. Ya Ali is better than Ya Allah, huh? Yes, Ya Ali, because Allah love Ali. Who make you? Allah love Ali. Allah love Ali. You don't understand. Who make you? Allah or Ali? Ali, Allah make me. Okay. Allah say in Surah Al-Fatiha. Can you read Fatiha? Fatiha, yes. Yes, read. I will show you. Fatiha? Yeah. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد لم يولد لم يكن له كفوا أحد. But I worship you Allah, love Ali. You worship Ali. You I love worship Ali? Allah, you worship Ali. I love Ali, but I don't worship him. Okay, why you have problem with Ali? He love Ali, we are Shia, we believe Muhammad, we believe Quran, we believe Allah. Why you have problem with us? This is our problem. When we go worrying or not worrying, this is our problem. You sleep in my grave? You sleep in my grave? You go to... Come here. Sama seperti itu teman-teman. Faham Syiah dan Sufi ini sama. Mereka ini ya Habib Muhsin Iqdi Hajatina. Ya bin Muhsin Iqdi Hajatina. Kenapa menyebut ya Habib Muhsin? Kenapa tidak kepada ya Allah langsung? Karena Allah mencintai Habib Muhsin. Sama, kenapa orang Syiah menyebut ya Ali, ya Husain? Karena Allah mencintai Ali, teman-teman. Kalau memang dengan sebutan cinta itu kita bisa menyebut nama si fulan, kenapa kita tidak menyebut nama Nabi Muhammad SAW? Ya Rasulullah, Iqdi Hajatina gitu. Kenapa? Ada apa? Kurang apa Nabi Muhammad SAW? Bahkan kalau kita melihat dari kamus orang Syiah sendiri, Nabi Muhammad SAW itu kurang layak jadi Nabi. Lebih layak Ali bin Abi Thalib. Sampai ada faham seperti itu, teman-teman. Ini betapa mengerikannya faham-faham yang bertebaran di Indonesia ini. Ketika berbagai macam cara mereka halalkan untuk menuruti hawa nafsunya, son-son horek, bahkan pondok pesantren. Kita tidak perlu menganggap berlebihan anak-anak muda yang dimana mereka ini ingin membangunkan orang-orang sahur katanya. Mereka ini orang-orang awam, tidak paham agama, teman-teman. Lantas bagaimana dengan kiai yang dimana ketika hari lahir pondok pesantrennya mengadakan ilir-iliran son horek sampai 71 son horek 24 jam mengganggu aktivitas umum. Setelah kemarin viral fenomena son horek untuk memperingati harlah, 70 son horek berbondong-bondong, baris berbaris, jejer berjejer, 24 jam non-stop
untuk memperingati hari lahirnya Pondok Pesantren Bahrul Ulum Malang. Saya tidak habis pikir kenapa pengasuhnya, ustadznya, penyelenggara atau panitianya punya ide untuk mengundang Sursun Horek seperti ini ikut andil dalam perayaan harlah Pondok Pesantren lah. Ya mau bagaimana lagi teman-teman? Ketika kita membahas hal seperti ini, yang salah tetap Wahabi. Oh dasar Wahabi, ngajinya coba bid'ah dan lain sebagainya. Padahal jelas ada kata-kata dari ulama bahwa ketika orang menghidupkan bid'ah, maka sunnahnya yang mati. Ketika orang menghidupkan sunnah, maka bid'ahnya yang mati. Tinggal kita memilih mau menghidupkan yang mana. Dan banyak sekali pertentangan. Orang banyak sekali menentang. Dan ini satu alasan kenapa saya selalu berani untuk membicarakan ini di depan umum. Karena saya berada di pihak benar. Orang, ya siapapun yang menganggap saya salah, pasti hujah mereka cuma satu, dasar Wahabi. Nggak ada yang lain. Karena orang yang dituduh Wahabi ini, mereka itu kuat dengan dalil. Sedangkan mereka yang mencoba menghalalkan musik, menghalalkan rokok, menghalalkan ini, menghalalkan itu. Akhirnya apa yang mereka pakai? Kalau bukan hadis lemah, hadis palsu. Kalau bukan hadis palsu, pendapat si fulan, pendapat fulan, pendapat fulan. Ya Allah, mau sampai kapan? Mau sampai kapan?